Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab. Di sini saya memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu saya akan mewawancarai salah satu founder membaca kitab kuning metode Amsilati di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, Pondok Pesantren Putra Al-Wabiah. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu founder Amsilati Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, Pondok Pesantren Putra Al-Wabiah 1. Mohon izin Ustadz untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik. Kemudian bisa disebut sebagai founder karena memang di sini sebenarnya baru diterapkan metode pembelajaran kitab Amsilati yang sebelumnya pakai metode ngaji klasikal biasa menggunakan kitab Al-Jurumiyah, Nahwade, Imriti, kemudian barulah pakai metode Amsilati, yakni metode percepatan baca kitab diterapkan. Jadi saya mendapatkan amanah dari beliau sebagai pengasuh Al-Latifiyah 2 Al-Wabiah 1, ibunya Jam Jeda Wahab. Beliau berkenan untuk menerapkan metode percepatan baca kitab Amsilati di Al-Wabiah 1 Al-Latifiyah 2, sehingga saya diutus oleh beliau untuk menggagas, untuk mendirikan, untuk memprakarsai berdirinya Amsilati di Pondok Pesantren Al-Wabiah 1 dan Al-Latifiyah 2. Setelah itu kan mungkin banyak dari nggak semua orang paham tentang Amsilati. Amsilati sendiri itu apa sih Ustadz? Boleh dijelaskan? Ya, kita dari segi bahasa dulu ya. Amsilati itu dari kata amsilatun. Amsilatun itu jamak taksir, artinya beberapa contoh. Beberapa contoh. Sedangkan amsilati ditambahkan ya domir jadi amsilati, beberapa contoh-contoh guru. Sehingga intinya amsilati dari segi bahasa itu adalah contoh-contoh guru. Kenapa disebut contoh-contoh guru? Karena di amsilati itu banyak contoh-contoh. Jadi memahami aku melalui contoh-contoh. Kemudian dari segi pemahaman secara umum, dari segi bahasa sudah. Sekarang pemahaman secara esensialnya Amsilati itu apa? Amsilati yakni metode percepatan baca kitab yang mulanya untuk memahami nahwu itu sangat sulit, di Amsilati dipermudah. Seperti apa bentuknya? Misalnya dalam pembahasan Nahwu Al-Jurumiyah ada pembahasan kalam, tahdun, murakkab, mufid, bilwai. Ini kan sebenarnya tidak ada penerapannya dalam kitab. Maka ini tidak ada pembahasannya dalam Amsilati. Dipotong untuk memangkas sebuah pengertian, untuk memangkas sebuah pemahaman, untuk memangkas sebuah waktu, sehingga ada percepatan yang ingin diraih dalam pembelajaran metode Amsilati. Itu juga dalam pengertian Imriti, kita pasti memahami ada istilah kalam. Maka ini tidak perlu dibahas di Amsilati, langsung pada pokok-pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan ini sangat penting untuk diketahui bagi orang yang ingin bisa membaca kitab kuning. Jadi intinya adalah Amsilati itu metode percepatan membaca kitab kuning bagi pemula dan menengah. Kemudian apa yang ada dalam Amsilati? Amsilati itu disusun, ilmu nahwu dan sorof disusun atas dasar kitab Alfiyah, yang mana kitab Alfiyah itu semuanya keseluruhan lebih dari 1000-an bait. Kemudian diambil hanya kurang dari 200, sekitar 185 bait. Kemudian dinadomkan memakai nadom yang biasanya dipakai pesantren dan diberi makna Jawa sehingga mudah dipahami. Dan nadom ini disebut sebagai khulasoh. Jadi ada kitab yang dipakai namanya kitab khulasoh. Kemudian untuk mendukung pemahaman, anak disajikan kaidah.
Kalau kita dalam ilmu nahwu mengenal istilah kaidah, maka di sini ada istilah qaidati, kaidahku. Kaidah ini berarti berisi pemahaman apa yang dikandung oleh nazom. Jadi anak memberikan pemahaman, kita memberikan pemahaman kepada anak melalui kaidah, kemudian dihubungkan dengan nazom kitab khulaso, yakni kutipan dari kitab alfiyah. Jadi alfiyah yang biasanya dikaji setelah mempelajari jurumiyah, imriti, kemudian alfiyah, sekarang tanpa mempelajari jurumiyah, tanpa mempelajari imriti, kita langsung bisa menerapkan kitab alfiyah kepada anak-anak. Tentunya kita ambil hanya nazom-nazom yang kita nilai perlu dan sangat penting, kemudian kita sajikan dengan kaidah yang mudah dipahami dan singkat sehingga mudah dihafal. Sehingga nanti anak-anak setelah memahami, menghafal akan sangat mudah menerapkan dalam praktek membaca kitab kuning. Inilah yang kita sajikan dalam pendidikan modern dan juga salah. Kita padukan apa yang sekiranya sangat penting kita tarik dalam amsilati. Dari nazom-nazom tersebut kita ambil, penerapannya kita permudah, kita ciptakan sebuah pembelajaran kitab yang mudah, yang efisien waktu, yang menyenangkan bagi anak. Karena ada tadi khulaso yang bisa dilakukan. Khulaso itu berarti bisa dilakukan ya, Ustaz? Bisa. Mungkin bisa dicontohkan, Ustaz. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismi tamyizun hasal, itu salah satu nazomnya. Atau yang ada di jilid 1 yang paling familiar karena paling awal. Hakauru fal jari wa yamin ila ataqala hasyada fi an ala mut munduru balam kaywawun mata wal kafu wal ba wala allawa mata. Baru nanti ada nazom Indonesia Jawanya. Huruf syar'i hurufane min lan ila ataqala hasyada fi an ala mut munduru bali kaywawun mata uko kaplan ba wala alalan mata. Ini merupakan perpaduan antara Arab dan juga Jawa. Jadi amsilati bukan hanya sebuah pembelajaran yang percepatan, tapi di sini ada muatan seni, perpaduan ilmu kepesantrenan Arab dan juga nilai-nilai Jawa juga diterapkan di dalam amsilati. Dan juga beliau pengarang kitab amsilati, beliau adalah Kiai Haji Taufikul Hakim, menerapkan buah penanaman nilai karakter di dalam nazom-nazom amsilati. Ada berapa nazom yang ada nilai-nilai karakternya? Pasti ada. Nanti bisa disebutkan mungkin di akhir. Berarti intinya di sini metode amsilati itu metode percepatan untuk membaca kitab kuning, betul gitu, Ustaz? Ya, betul. Selanjutnya setelah kita memahami makna amsilati sesuai apa yang dijelaskan oleh beliau, motivasi jenengan itu apa kok bisa menjadi founder, bisa memprakarsai amsilati di pondok pesantren ini, Ustaz? Pasti kan ada latar belakang tersendiri gitu, Ustaz. Ya, motivasi memang begini. Saya mondok di Tawabras itu karena ingin bisa untuk penguasaan kitab kuning. Yang mana dulu saya mondok sebenarnya bukan di Tawabras, di daerah Jombang Kota dekat Kemenak. Di situ saya mondok bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya cari. Saya tidak diajarkan nahwu sorof. Maka saya kerasa murid Tawabras karena di sini diajarkan nahwu sorof. Saya ingin penguasaan baca kitab. Setelah lulus aliyah, saya merasa belum cukup, merasa belum puas. Saya masih ingin mendalami kitab lagi. Akhirnya saya kursus kepada sosok ustadz yang memang benar-benar kompeten dalam bidang kitab kuning. Saya masih belum merasa cukup. Kemudian beliau ibunya Haji Menjadi Wahab diundang karena beliau menjadi bupati, diundang dalam acara wisuda Pondok Pesantren As-Saidiyah 2 dalam event wisuda amsilati. Beliau tertarik dengan metode amsilati, akhirnya menyuruh orang kepercayaan beliau yakni Ustadz Faizun Amir untuk memilih santri yang sekiranya mau untuk diberangkatkan ke Jepara kala itu. Dibiayai mulai dari transport, kemudian pendaftaran, biaya bulanan, biaya keseharian, kebutuhan, semuanya sampai semuanya terpenuhi dibiayai oleh beliau ibunya Haji Menjadi Wahab. Nah, kebetulan kala itu santri-santri ditawarkan masih ragu berangkat atau tidak.
Kemudian saya Masih ada pertimbangan gitu ya ya. masih ada pertimbangan karena memang saya suka dalam bidang ini Iya. dan saya memang merasa ini hal yang penting, maka saya bersedia. Saya matur kepada beliau, Ustadz, saya siap untuk berangkat walaupun saya sendiri. Akhirnya beliau tidak tega mencarikan partner. Ya, ini dalam hal ini ada partner lain, Ustadz Hakim. Beliau juga alumni Pondok Langitan, Pondok Tuban. Akhirnya menemani saya berangkat ke Jepara bareng-bareng. Ini yang menjadi motivasi saya. Yang pertama karena memang keinginan sendiri dari Tekad dalam gitu, diri. Ustaz, ya. Ya, tekad. Yang kedua, kita memahami bahwa saat ini generasi saat ini tantangannya lebih berat daripada generasi-generasi sebelum kita. Ya. Mulai dari media elektronik, media sosial, tantangan pergaulan, akhlak dan lain sebagainya. Maka seandainya anak-anak zaman sekarang tidak mampu menguasai kitab kuning, mereka akan kehilangan keilmuan. Padahal ini adalah hal yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala. Maka mereka tidak akan punya pijakan dalam menentukan pandangan hidup. Mereka akan bingung mana hal yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang tidak sesuai. Otomatis mereka juga akan kehilangan nilai-nilai kepesantrenan, kehilangan nilai-nilai adab. Maka melalui Nahwu Shoroh, melalui metode baca kitab, kita berharap anak-anak zaman sekarang bisa paham kitab kuning yang meliputi mulai dari yang paling dasar kitab fikih atau kitab tauhid, kitab akhlak kita ajarkan. Nanti pada akhirnya mereka akan merasa nikmatnya ilmu sehingga menguasai kitab-kitab matan, kitab syarah, kitab tausyih, sehingga punya ilmu yang mendalam, yang luas terkait ilmu agama, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh tantangan zaman, baik berupa tantangan moral maupun tantangan intelektual. Seperti tantangan saat ini, tantangan intelektualnya orang Wahabi, tauhidnya Wahabi yang digencarkan kepada pesantren. Jika kita tidak paham kitab kuning, maka kita akan mengikut orang-orang yang pahamnya salah, yaitu orang Wahabi. Maka saya merasa amsilati diterapkan, diajarkan kepada santri itu sangat penting, tidak bisa untuk dikesampingkan. Penting agar kita menanamkan pada anak-anak sebuah karakter, sebuah nilai, sebuah keilmuan melalui pemahaman kitab kuning ini. Seperti itu. Setelah itu, apakah sistem yang diterapkan di pondok pesantren ini tuh sama dengan sistem yang ada di Jepara, yang jenengan belajar waktu itu di sana? Iya. Mengenai sistem di Jepara itu ada dua, sistem reguler dan privatan. Sistem reguler itu bagi mereka yang memang mulai dari nol, sehingga mereka harus hafalan qaidati, hafalan khulasoh mulai dari 1 sampai dari 5 hingga nanti masuk ke kelas praktek. Kelas praktek dilatih sampai bisa baca kitab, kurang lebih memakan waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 Lama bulan. Ya Ustaz? Lama. Itu yang paling singkat standarnya di sana. Ada yang 3 bulan. Standarnya 6 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang setahun. Tergantung orangnya. Jadi berdasarkan kompetisi. Siapa yang paling rajin, siapa yang semangat, dia yang cepat dan dia yang hebat. Berbasis kompetensi. Beda dengan di pendidikan sekitar kita. Bisa atau tidak bisa, semangat atau tidak semangat, 1 tahun selesai, 2 tahun selesai, 3 tahun selesai. Biasanya kan cuma formalitas gitu ya Ustaz ya. Kalau di Amsilati benar-benar kita mengedepankan kualitas, tidak hanya formalitas. Kemudian yang kedua ada metode privatan. Ini digunakan bagi mereka yang sudah menguasai Nahwu Shoroh tapi hanya ingin memahami metode Amsilati. Jadi, sudah punya bahan gitu ya. Sudah punya penguasaan dibaca kitab kuning, akhirnya mendalami Amsilati melalui metode privatan. Ini waktunya relatif singkat, tidak perlu hafalan qaidatul khulasoh karena sudah bisa. Maka waktu yang dicapai minimal 1 minggu dan paling panjang privatan itu 3 bulan. Nah, sama yang kita terapkan di sini, santri yang masuk pondok pesantren kita ajarkan Amsilati untuk yang aliyah maupun MTS melalui metode reguler. Ya, Amsilati reguler. Anak-anak harus hafal qaidati, harus hafal khulasoh. Sebelum naik jilid 2 mereka harus hafal qaidati jilid 1, khulasoh jilid 1. Kemudian dia mengajukan tes tulis, setelah mengajukan tes lisan, Setelah tes lisan baru nanti mereka tes tulis. Ketika dua-duanya lulus, maka naik jilid 2.
Kemudian hafalan qaidati kelas jilid 2 mengajukan tes lisan, setelah tes lisan kemudian tes tulis dan naik jilid lagi terus Seterusnya sampai berarti, jilid Ustaz. 5. Kemudian setelah jilid 5 selesai masuk kelas praktek. Nah, harapan kita di kelas praktek ini anak-anak bisa punya adab, punya perasaan, sudah peka mana kadang mana khobar, tidak perlu berpikir panjang, sudah ketahuan dengan sendirinya. Iya. Karena sudah punya kepekaan Kerentek hati gitu. antara hati kita kuning dan hatinya itu sudah nyambung. Karena sudah terbiasa baca, sudah terbiasa pegang tiap hari, dipelajari tiap hari. Ini yang kita harapkan dari anak. Nah, waktu yang kita butuhkan sebenarnya hanya 1 tahun, tapi terkendala berbagai macam tantangan, misalnya COVID Ya, dan juga berbagai macam benturan kegiatan, sehingga kita butuhkan waktu lebih dari 1 tahun. dari 1 tahun. Nah, yang privatan juga kita terapkan. Ini berlaku untuk guru-guru. Tentunya kita merekrut mahasiswa yang punya potensi, yang punya niat, punya keinginan untuk berjuang Belajar. bersama. Berjuang. Kita ajak untuk belajar amsilati. Kita ajak untuk mendidik anak-anak bersama. Kita privat, kita berikan pengajaran privat amsilati, privatan. Bahasanya privatan. Tentu waktunya juga lumayan singkat karena tidak perlu hafalan, tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi karena mahasiswa tingkat pemahamannya sudah berbeda dengan anak aliyah Iya, dan atau anak MTS. tentunya begitu. Maka alhamdulillah hari ini sudah banyak guru-guru dari teman-teman mahasiswa yang mampu membantu untuk mengajar, menyampaikan metode pembelajaran amsilati. Jadi secara sistem hampir sama, ada reguler, ada Privatan. Ya mungkin bisa disampaikan harapan kedepannya mungkin agar lebih baik atau gimana untuk seluruh ya baik para mungkin guru-guru yang baru mengajar atau santri-santri yang belajar amsilati. ya. Harapannya tentu kita saling saling mendoakan yang pertama, karena memang khasnya di amsilati satu saling mendoakan. Saling mendoakan. Ketika mau ngaji, seorang guru pasti memimpin sebuah doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa sahbihi kiram wa ila muallif hadzal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyati, dan sini titik saling mendoakannya. Wa man yu'awinu ala nasri hadzal kitab. Kita selain mendoakan kepada kanjeng Nabi, sahabat, keluarga dan dzurriyyah beliau, kita juga mendoakan pengarang kitab, keluarga beliau, istri beliau, dzurriyyah beliau. Kita juga mendoakan siapapun orang yang membantu untuk menyebarkan metode amsilati. Maka disinilah terjalin doa yang saling terhubung, terjalin kekuatan doa yang luar biasa, yang mana amsilati sudah diterapkan di seluruh Nusantara dan juga diterapkan di luar negeri. Maka ketika kita menyebarkan amsilati, sebenarnya kita juga mendapatkan doa dari seluruh orang-orang yang belajar amsilati. Berapa ribu santri yang ada di pusat, berapa ribu santri yang ada di Jawa Timur, berapa ribu santri yang ada di luar Jawa, dan berapa yang di luar negeri. Maka ini sebuah kekuatan doa yang luar biasa, yang saya berharap dengan kekuatan doa ini Indonesia semakin makmur, semakin luar biasa, mampu menghadapi tantangan zaman, tantangan moral, tantangan intelektual yang tiada henti kita hadapi setiap tahunnya. Bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, ya tentu kita berharap dengan mahabbah kita kepada ilmu dan juga kepada ulama, kepada orang-orang alim, kita kelak di surga dikumpulkan bersama orang-orang alim, bersama ulama, melalui ilmu yang kita pelajari, yang kita istiqomahkan dipelajari, yakni metode amsilati. Yang karena amsilati ini menjadi jembatan, karena ilmu alat ya. Dengan modal nahwu sorof, ilmu amsilati kita mampu untuk memahami kitab-kitab yang lain. Tanpa nahwu sorof apakah bisa Ustaz kita memahami? Pasti kesulitan, tidak bisa. Maka dari itu ini sebagai modal utama untuk memahami kitab-kitab yang lain. Barang siapa yang tabahur itu menguasai dengan mendalam ilmu nahwu dan sorof, maka ia akan menguasai dengan mendalam pada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu sejarah, dan ilmu fikih, tauhid, mantek, bayan, falak, dan lain sebagainya, tajwid. Itu bisa dikuasai melalui
kuncinya tadi ilmu nahu dan sorof. Berarti Karena ilmu dasarnya ya, Ustaz? Iya benar, dasar. Alat untuk memahami ilmu-ilmu yang berbau bahasa Arab itu adalah ilmu nahu sorof. Dan ini bisa kita capai dengan cepat melalui metode amsilati itu. Saya kira cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih Ustadz buat sudah bersedia menjadi narasumber saya. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.